Kene wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Dan pemirsa, akibat teror lebah madu, beberapa pemilik usaha warung dan toko di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Pengantikan, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Bahkan akibat serangan lebah tersebut, mereka terpaksa harus menutup usahanya. Ini tawonnya, Adanya laporan teror lebah madu yang seringkali mengganggu pemilik warung dan pembeli di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Pengantikan, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi tersebut, akhirnya petugas langsung mengambil tindakan.
dengan mengenakan alat pelindung diri APD lengkap. Malam itu juga, damkar bersama petugas Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman DPUC KPP Banyuwangi melakukan evakuasi sarang lebah madu yang berada di atas pohon dengan ketinggian sekitar 7 meter. Biasanya lebah madu itu mendatangi warung dan toko setiap malam hari saat lampu dinyalakan. Aditya Firmanda, pemilik warung makan, mengatakan jika lebah madu itu meneror sejak 1 bulan yang lalu. Lebah itu pun masuk ke dalam warung dan mengganggu aktivitas pekerja dan juga penjaga toko. Lantaran resah dengan adanya teror lebah tersebut, ia pun kemudian menghubungi pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi. Awalnya mungkin itu pas dari kejadian awal mulanya jam hampir maghrib, Moro-moro nggak tahu dari mana asalnya tawon madu. Moro-moro setiap ada warung setiap ada lampu hidup langsung nyerbu ke warung-warung itu. Oh, di warung-warung Mas nggih. Jenengan pemilik warung juga nggih Mas? Punya warung juga di sini Mas. Apalagi berdekatan dengan posisi pohon yang sudah di penghuni tawon ini. Oh, tawon nggih. Ya. Untuk yang tersengat Mas ada berapa kira-kira Mas? Ya mungkin yang rata mungkin Mas, rata. Saya juga sendiri, rata, tetangga warung sebelah juga ada juga yang tersengat. Iya. Itu warung-warung sempat banyak yang tutup juga Mas, bagaimana? Iya, kalau ditutup semuanya ditutup Mas, karena ada lampu sedikit langsung diserbu itu. Oh, langsung diserbu nggih. Itu untuk kejadian kira-kira berapa hari Mas? Kalau nggak salah 2 hari 3 hari sekarang. 3 hari sekarang. Jadi posisi tawon itu sempat menyengat beberapa nih Mas. Iya. Nggih. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi Yopi Bayu Irawan mengatakan, tak butuh waktu lama, petugas pun berhasil mengevakuasi sarang lebah madu. Usai dilakukan evakuasi, pemilik usaha warung dan toko yang ada di Jalan MH Tamrin tersebut merasa lega karena sudah tidak lagi terganggu dengan keberadaan lebah madu tersebut. Antoko Kusumo, JTV. Nah, pemirsa, akibat teror lebah madu, beberapa pemilik usaha warung dan toko di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Pengantikan, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi resah. Bahkan akibat serangan lebah tersebut, mereka terpaksa harus menutup usahanya. Korban yang ditemukan tersebut atas nama Pairin 50 tahun, warga desa Teborejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi terhadap jasad korban dan membawanya ke puskesmas menggunakan ambulans milik TNI AL Pos Muncar. Kepala Pos SAR Banyuwangi Wahyu Setia Budi mengatakan, jika satu korban berhasil ditemukan pada Selasa pagi di kedalaman perairan dekat dengan tenggelamnya kapal motor nelayan Garda Sumberwangi yang saat itu jasad korban di bawah kapal terlilit jaring ikan. Korban berhasil dievakuasi oleh petugas dengan cara menyelam ke dasar laut dengan dibantu oleh nelayan tradisional. Wahyu menambahkan, jika saat ini proses operasi pencarian terhadap jasad korban terkendala cuaca. Kendala yang dihadapi yakni angin kencang dan ombak tinggi. Hingga Selasa sore, operasi pencarian dilakukan dan akan dilanjutkan kembali bersama tim SAR pada Rabu lantaran masih tersisa satu korban atas nama Hari. Diberitakan sebelumnya, kapal pencari ikan berisi 29 orang nelayan dihantam ombak di perairan Sembulungan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi pada Sabtu lalu. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 2 saat itu masih dalam pencarian. Antoko Kusumo, JTV. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian.
Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Wijabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Wijabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Wijabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Wijabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Wijabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Peringati Hari Pancasila, PLN Wijabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Wijabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Wijabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik.
Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman.
Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Hari keempat, satu dari dua korban anak buah kapal Gardan Sumberwangi yang tenggelam di perairan Senggrong, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berhasil ditemukan petugas. Dalam penarikan pajak PBB yang melibatkan kepala dusun selaku petugas pungut dan sekdes yang digelar di Kecamatan Gambiran pada Selasa pagi, bertujuan untuk meminimalisir sulitnya penarikan pajak PBB kepada masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak PBB, yakni diantaranya objek perpajakan dengan pemiliknya, jarak lokasinya berbeda daerah. Selain itu juga musola atau tempat ibadah yang belum diwakafkan, serta tower yang belum diketahui pemilik atau perusahaan dan kesulitan melakukan komunikasi. Sementara Juari, kepala dusun Jatisari, Desa Waringin Agung ini juga mengalami hal yang sama. Namun karena kondisi keuangan warganya yang belum ada sehingga pihaknya mengalur saja dalam melakukan pungutan pembayaran pajak tersebut. Ya, kita semua juru pungut dituntut untuk peningkatan kinerja agar lebih baik daripada tahun kemarin. Tingkat kesulitan selama ini dalam pungutan pajak? Karena kesulitan itu ya sama aja sekarang karena ekonomi menurun, jadi ya mungkin warga nunggu rezeki bayar saat pajak yang tepat. Itu terkait objek-objek yang mungkin orangnya nggak ada di lokasi? Ya saran dari Bapak Heru tadi untuk segera dilaporkan untuk dilakukan pengawasan. Gitu ya. Ya. Seperti halnya tower. Kalau tower itu kan kita kesulitan untuk menagih. Jadi ya kita usulkan nanti untuk koordinasi dengan Bapeda secara langsung. Terus modal-modal yang belum diwakafkan? Kalau itu nunggu tindak lanjut dari surat menyurat dari BPN-nya. Oke, Pak Kadis mana? Jadi ini kalau jangan beli mah udah Juari, Kadis Jatisari. Siap, makasih. Yogi Pratama, CTV. Namun bersa seorang perempuan muda berparas cantik asal Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sukses budidaya ikan nila. Jenis nila kekar menjadi primadona di tempat ini. Selain budidayanya mudah, bobot dan daging ikannya lebih tebal. Usaha budidaya dan sekaligus penampungan ikan siap jual nampak terus digeluti dan ditekuni oleh wanita yang satu ini. Berbekal ilmu dari sang suami, wanita yang bernama Marta Nawakristi ini sukses dalam mengembangkan usahanya khususnya di bidang perikanan. Jenis ikan nila kekar menjadi pilihan favorit di tempat ini. Selain perawatannya mudah, hasilnya padanya berbobot dan dagingnya lebih tebal.
Dengan menerapkan sistem semi ras, usaha budidaya dan sekaligus penampungan ikan tersebut diklaim menjanjikan. 3 tahun menggeluti usaha, wanita yang akrab disapa Nawang ini memiliki 14 kolam ikan berbagai ukuran. Di tempat ini, untuk satu kolam bisa menampung ikan sebanyak 300 kilo dengan total keseluruhan sekitar kurang lebih 2 ton dalam sekali panen. Sementara untuk penjualannya, saat ini Nawang tak lagi kebingungan lantaran pasar sudah tersedia yang tersebar di berbagai wilayah di Banyuwangi. Bahkan, ia juga menjual dagangan di media sosial. Sedangkan untuk harga ikan nila jenis kekar dibanderol mulai dari harga Rp27.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya, tergantung size atau ukurannya. Sebenarnya ini sudah 3 tahun lalu kita uji coba untuk pakai budidaya. Nah, setelah saya coba-coba ya ada berapa kali gagal, ada yang mati semua, nggak semudah ini. Nah, terus sekarang saya teruskan, lama-lama bisa beralih ke penjualan. Nila kekar lebih tebal dagingnya, lebih keset, dan nila kekar lebih padat. Beda dengan black prima. Kalau black prima dia lebih besar badannya, tapi untuk dagingnya lebih tipis. Kita pakai semi ras ini. Soalnya kita kan sistemnya menampung. Nah, otomatis kita menampung padat. Nah, menampung padat itu kan ikannya semakin banyak dikasih makan kan akan semakin menimbulkan kotoran dan itu bisa menyebabkan amoniak. Nah, kenapa kita pakai sistem ras? Biar airnya terfilter. Nah, 2 hari sekali, 3 hari sekali kita bisa sirkulasi airnya. Kita ganti air baru. Selain di tempat Nawang, di wilayah Desa Yosomulyo juga terdapat pembudidaya ikan yang sama, seperti halnya di lokasi Nena Revita Dewi ini. Di tempat ini ada 2 jenis ikan yang dibudidayakan, di antaranya nila kekar dan gurame. Ia menekuni usaha budidaya ikan air tawar ini sejak tahun 2009 silam. Namun untuk membudidayakan ikan jenis nila kekar mulai tahun 2021. Total saat ini, ia memiliki sebanyak 28 kolam. Menurut Nena, budidaya ikan gurame membutuhkan waktu yang panjang, yakni 10 hingga 12 bulan baru bisa panen. Sedangkan untuk nila kekar membutuhkan 4 bulan saja. Berkat ketekunan dan kegigihan usaha yang digeluti tersebut, Nena Revita Dewi mampu mendulang hasil panen sekitar 2 kuintal dalam 1 bulannya. Kita sementara penjualan sudah ada yang membeli, Mas. Jadinya kita di sini hanya istilahnya petaninya aja. Jadinya yang sudah penjualannya sudah ada yang mencari, ada yang Bali dan juga sekitaran Banyuwangi aja. Untuk gurame kita dari 0 hari itu sampai kurang lebih 10 sampai 12 bulan kalau untuk gurame. Kalau yang nila kurang lebih 4 bulan sudah bisa panen. Per bulan kalau kita, Mas. Kalau per bulan kurang lebihnya 2 quintal. Sementara itu, dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh warga Desa Yosomulyo ini sangat diapresiasi oleh Kades Joko Utomo Pundiawan. Meski letak geografis wilayahnya tak dekat dengan gunung ataupun laut, namun banyak masyarakat yang gemar dalam budidaya ikan. Jadi kami pemerintahan desa sangat mendukung sekali masyarakat Desa Yosomulyo, walaupun mungkin tidak dekat gunung atau tidak dekat laut yang mungkin muaranya kan air ya, tapi banyak yang tekun dengan budidaya ikan ini. Sehingga kami harapan ke depan ini biarlah sebagai dinas perikanan dan yang lain itu bisa membina ya, karena keterbatasan dari pemerintahan desa dan sebagainya kan, mereka juga banyak program, juga banyak tenaga ahli yang dibutuhkan oleh masyarakat. John Iskandar, JTV.
Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik.
Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik.
Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Panen raya kali ini, petani pepaya California sangatlah diuntungkan. Selain daya beli meningkat, juga kenaikan harga yang fantastis. Muhadi, salah satu petani pepaya jenis California, Dusun Taman Rejo, Desa Wengin Rejo, Kecamatan Gambera. Kali ini sangatlah diuntungkan dengan panen raya buah pepaya jenis California yang ditanamnya. Ketepatan pada panen raya kali ini, ia menemui kenaikan harga yang lumayan tinggi, yaitu dengan harga petani mencapai 4.000 per kilogramnya dibandingkan sebelumnya yang hanya sekitar 2.000 per kilogramnya. Dengan keuntungan 50% dari hasil panen kali ini karena mampu meningkatkan produktivitas dengan hasil buah yang berkualitas. Ya, mas petani ya alhamdulillah masa sudah cukup, Bang. Dibanding lain ini bulan kemarin ya agak berkurang. Oh, ya, itu. Terus Ya dari bulan kemarin turun, cuma sekarang merambat naik. Merangkak naik ya. Nah, itu naiknya kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Cuma harganya 3.000 dari petani. Iya. Kalau sekarang dari pengepul nerimanya, dari petani 2.000 itu. Dari petani 2.000 ya. Iya, sekarang ada yang 2.500 atau 2.300 ya, Mbak. 2.300 ya. Alhamdulillah kalau petani itu di atas 1.000 udah hasil. Hasil ya. Iya, maksudnya dibanding daripada jeruk. Oh iya. 7 bulan ada harganya enggak itu. Kalau petani pepaya tiap minggu panen. Tapi artinya untuk biaya perawatannya nggak terlalu tinggi seperti yang lain. Enggak terlalu tinggi, penting rutin kontinu. Yogi Pratama, CTV. Dan pemirsa, remblong dump truk sasak mobil pickup dan motor di jalur selatan Desa Banjarsawah, Kabupaten Probolinggo. Akibatnya, kecelakaan tersebut 4 orang meninggal dunia di tempat kejadian. 1 di antaranya masih terjepit bodi truk yang posisinya terjun ke sungai. Hingga saat ini polisi masih melakukan evakuasi jenazah korban. Dalam rekaman video amatir, sebuah dump truck Nopol W8197UR terjun ke sungai setelah rem dalam kondisi blong di jalur selatan Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo pada Selasa siang. Warga berusaha keras mengevakuasi 4 jenazah yang berada di dasar sungai dengan cara menarik menggunakan tali. Setelah melalui proses panjang, 3 korban meninggal akhirnya berhasil dievakuasi. Selanjutnya korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Kondisi dump truk terbalik membuat 1 korban meninggal belum bisa dievakuasi, menunggu alat berat didatangkan. Kecelakaan bermula saat dump truk nomor polisi W8197UR yang disopiri Aziz warga Lumajang mengalami remblong dari arah Lumajang menuju Probolinggo. Kondisi jalan menurun membuat laju truk tidak terkendali. Sopir truk sempat membunyikan klakson panjang agar pengendara dari arah berlawanan menghindar. Kencangnya laju truk yang berisi 3 penumpang tersebut membuat truk akhirnya menabrak mobil pickup nomor polisi N8528EC dan sepeda motor yang belum diketahui identitasnya.
Laju truk akhirnya terhenti saat truk terjun ke dasar sungai. 4 korban ditemukan di dasar sungai dengan tubuh terjepit bodi truk. 3 korban berhasil dievakuasi, 1 korban masih di dasar sungai. Tanya itu truknya dari mana? Dari arah selatan. Lajunya gimana lajunya? Klakson panjang ya Pak, dari timurnya SMA. Klakson panjang sampai mau nabrak truk tebu. Terus di depannya masjid. Klakson panjang lagi. Saya ngejar sama teman. Sampai sini Grand Mag itu sudah hadap ke barat. Grand Mag-nya dari mana? Dari arah barat. Dari utara, dari sana ya? Iya. Kalau motornya? Motornya dari barat. Barat juga ya? Berapa motor? Katanya satu. Satu ya? Yang meninggal berapa Mas? 4. Oh 4 ya? Itu siapa saja yang meninggal? Supir siapa aja? Supir, kernet, katanya sama bunda. Sama ada ceweknya? Ya. Yang sepeda motor 1 orang. Itu karena remblong atau gimana Mas? Remblong, nyeplos. Oh nyeplos. Kasih tanda ya? Iya, klakson panjang. Tapi memang kenceng ya waktu itu ya? Memang kenceng dari selatan. Kecelakaan ini mengakibatkan 4 korban jiwa, 3 merupakan sopir truk dan 2 penumpang truk dan 1 pengendara motor. Selain itu, 1 sopir mobil pickup mengalami luka-luka karena terjepit bodi kendaraan. Farid Falevi, CTV. Guna menjaring konsumen, peternak di Lumajang menjual sapi jumbo kualitas super melalui media sosial. Langkah tersebut cukup efektif lantaran sapi bisa terjual lebih mahal. Mandiri Farm, salah satu usaha peternakan sapi di Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Lumajang ini memanfaatkan kemajuan digital sebagai ladang meraup pundi-pundi rupiah. Usaha peternakan yang berdiri sejak tahun 2022 ini menjual sapi kurban di berbagai platform media sosial seperti TikTok hingga Facebook. Cara tersebut cukup efektif lantaran sapi-sapi di sini terjual lebih mahal dari harga pasar. Sapi di tempat ini merupakan sapi pilihan dengan ukuran jumbo, bahkan beratnya mencapai 1 ton lebih. Sehingga harganya pun dipatok lebih tinggi dari harga pasar antara 85 juta hingga 90 juta rupiah tiap ekornya. Media sosial menjadi kunci menjaring konsumen, lantaran Mandiri Farm menargetkan pangsa pasar premium market atau kelas menengah ke atas. Itu secara offline yang pertama, secara offline. Habis itu dijual lewat online lah, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat YouTube gitu. Kalau lewat online lebih banyak pemirsa? Cenderung lebih banyak lewat online lah daripada lewat offline. Yang dijual ini khusus sapi jumbo ya? Ya, yang dijual khusus sapi jumbo lah. Yang ada yang pedet, tapi kebanyakan yang jumbo lah, minimal bobotan 1,2, 1,3 gitu. Kalau menjelang Idul Adha ini peminatnya seperti apa Pak? Kalau menjelang Idul Adha itu minatnya itu cenderung lebih banyak lah dibandingkan tahun yang kemarin-kemarin. Biasanya sampai laku berapa Pak kalau Idul Adha? Kalau Idul Adha untuk dari kemarin dan sampai sekarang itu laku 10 ekor lah, berian 10 ekor. Yang 3 itu rata-rata bobot 1,3, 1,2, yang 3 ekor itu sapi jumbo lah. Untuk harganya Pak? Untuk harga itu minimal 1 ekornya ada yang 85, ada 9. Menjelang Idul Adha, sapi jumbo di tempat ini laris manis. Hingga kini total 10 sapi jumbo sudah terjual dan diprediksi permintaan terus bertambah. Yogi Nugroho, CTV. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman.
Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan.
Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar.
Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN UI Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN UI Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Seminggu jelang Idul Adha, harga bahan pokok di Pasar Tanjung Jember terpantau stabil. Pemerintah menyiapkan skema relaksasi pasar dengan menggelar pasar murah untuk menjaga stabilitas harga. Salah satunya terpantau di Pasar Tanjung Jember Selasa siang. Mayoritas komoditas seperti daging ayam, daging sapi, telur ayam, dan minyak goreng menunjukkan harga yang relatif stabil. Namun kenaikan harga terjadi pada komoditas beras. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember memprediksi lonjakan harga akan terjadi sekitar 3 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan skema relaksasi pasar dengan menggelar pasar murah untuk menjaga stabilitas harga. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan menjelang Idul Adha dengan harga yang terjangkau. Kiat pagi hari ini apa ini Pak? Seperti apa? Oke, hari ini kita melakukan pemantauan di pasar beserta tim dari BPKP Provinsi Jawa Timur itu untuk memantau supply chain distribusi komoditi pangan, khususnya beberapa komoditi utama diantaranya adalah daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan beras. Pantauan pagi hari ini gimana Pak? Oke, dari hasil pemantauan kami ini harga-harga dan pasokan untuk bahan-bahan komoditi pangan tersebut masih aman dan juga harga masih relatif stabil. Ketika permintaan itu meningkat, harga akan menjadi naik. Tapi ya, satu hal yang benar-benar kita pantau bahwa ketersediaan pasokan bahan pokok, ya khususnya bahan-bahan pokok utama yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu hari raya itu tetap tersedia dan tetap terkendali. Sementara itu, bahan pokok beras justru mengalami kenaikan. Kenaikan ini bukan disebabkan oleh pasokan dari petani yang mulai berkurang belum musim panen. Beras kualitas super seharga Rp15.200 per kilogram, beras kualitas medium Rp13.600 per kilogram, beras kualitas rendah Rp12.800 per kilogram. Sementara untuk stok beras di pasaran masih tergolong aman. Sebelumnya sudah ada kenaikan sih, enggak pengaruh itu harga enggak itu dari ini panen itu sudah habis, jadi otomatis kan stoknya berkurang, otomatis harganya yang naik gabahnya Mas. Bukan masalah dari Idul Adha enggak ya, bukan hari raya enggak itu tergantung dari stok gabah. Dari petani? Iya, dari petani stoknya sudah menipis, kan panen sudah habis. Nah itu otomatis gabahnya meningkat harganya, jadi otomatis berasnya jualnya juga agak naik. Kalau permintaan jadi tinggi tuh. Kalau penjualan sih sepi sekarang Mas. Setelah hari raya Idul Fitri itu sampai sekarang agak sepi. Gitu. Yang
biasanya kalau dulu kalau harga beras naik itu banyak pembeli ya. Kalau sekarang enggak, memang sepi. Pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan pemantauan harga pasar untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok selama Hari Raya Idul Adha. Lutfi Kurohman, CTV. Dinas Peternakan Situbondo gencar memeriksa kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Petugas menemukan sejumlah domba mengalami diare akibat perubahan cuaca. Kondisi tersebut berdampak mempengaruhi bobot dan kesehatan hewan kurban. Petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan di sejumlah kandang hewan kurban, salah satunya di Kecamatan Mangaran Selasa siang. Jelang Idul Adha, pemeriksaan ternak domba yang akan diperjualbelikan sebagai hewan kurban. Petugas menemukan beberapa domba mengalami diare. Penyebabnya diduga akibat perubahan cuaca ekstrim saat musim pancaroba. Akibat diare, nafsu makan hewan menurun dan berdampak pada penurunan bobot hewan kurban. Upaya penanggulangan, petugas memberikan obat cacing dan vitamin pada hewan tersebut. Harga hewan kurban saat ini kisaran 3 juta rupiah, tapi untuk harga di atas 4 juta masih sulit terjual. Musim pancaroba ini harus diwaspadai, terutama terhadap yang pertama yaitu penyakit diare, kemudian juga penyakit kembung, timpani, kemudian juga pink eye, penyakit mata, itu juga perlu diwaspadai juga. Tadi ada sempat edukasi tentang pakan rumput yang basah, seperti apa itu? Ya, jadi kalau umpamanya merumput itu diusahakan di atas jam 10 pagi, karena kalau masih terlalu pagi itu masih banyak cacing yang ada di pucuk ya, di pucuk rumput. Jadi kalau dia sudah kena matahari, dia akan turun ke bawah sehingga yang disabit itu tidak kena cacingnya. Dan secara berkala itu juga perlu diberi obat cacing supaya pakan yang diberikan oleh peternak kepada hewannya, kepada ternaknya itu tidak dimakan sama cacing. Jadi pemberiannya secara berkala. Dan juga vitamin juga untuk memperkuat daya tahan tubuh terhadap stres. Ini perubahan cuaca juga bisa bikin stres juga. Dokter hewan mengimbau peternak tidak memberikan rumput basah karena bisa berakibat kembung serta gangguan pencernaan. Sekarang harga agak merosot, Mas. Jadi yang laku kebanyakan di bawah 3.000, paling 3.000 mentok gitu. Kalau harga 4.000, 5.000 susah kayaknya untuk pemasarannya gitu. Ini untuk treatment hewan kurban sendiri seperti apa sih, Pak? Perawatannya? Perawatannya sih kalau dari Madura itu simpel, Pak. Pakai alami, pakai rumput, juga pakai itu minumnya beras jagung, katul, itu aja, Pak. Ini faktor hujan seperti ini ada dampak dari penyakit enggak sih, Pak? Enggak kayaknya kalau kambing dari Sepudi, karena imun tubuhnya dari Sepudi itu pakai jamu semua, kayaknya kuat sudah. Ini sekarang lagi dapat apa nih, Pak? Dapat obat vitamin apa nih? Dapat vitamin Pro B kompleks sama obat cacing. Obat cacing. Ya, untuk nafsu makan vitaminnya ini. Oke. Pak, apa sih yang membedakan kambing Madura sama kambing lokal sendiri? Kalau kambing lokal kayaknya banyak yang pakannya itu, Pak, dari ampas, kadang dari konsentrat, ya kan. Kalau dari Sepudi kan alami gitu, pakai rumput sama pakan atas. Petugas kesehatan juga menghimbau agar peternak lebih memperhatikan kondisi hewan kurban, terutama di masa peralihan musim, untuk menjaga stabilitas bobot dan kesehatan hewan sampai hari raya tiba. Andi Nurkolis, CTV. Nah pemirsa, itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik. Peringati Hari Pancasila, PLN Jabar terus mendorong gerakan kemanusiaan pegawai PLN Light Up the Dream, di mana sampai dengan April telah diberikan sambungan listrik gratis ke hampir 1.000 pelanggan. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar terus dorong transisi energi melalui gerakan electrifying agriculture seperti penggunaan lampu LED untuk bercocok tanam dan pompa air untuk pertanian. Bagi pelanggan yang memerlukan daya listrik lebih besar daripada daya terdaftar saat peringatan Idul Adha saja, PLN Jabar tawarkan layanan sambung sementara agar perayaan aman dan nyaman. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy certificate yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar.
Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar ajak masyarakat berpartisipasi dalam transisi energi melalui gerakan electrifying lifestyle seperti memasak dengan kompor listrik dan gunakan kendaraan listrik.